selalu ada buat setiap kami Tuhan. Betapa kami bersyukur buat kebaikan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kita mau datang naikkan syukur kita. Sama-sama nyanyikan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. mari sama-sama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan pujian ini sama-sama nyanyikan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, Lebih luas dari samudra
jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Angkat kedua tanganmu dan percaya, katakan, ku buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, sekali lagi ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan kami berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan, kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Beri angkat kedua tangan saudara, sama-sama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Engkau, Kau ku sembah, amin Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Engkau, Kau ku sembah, oh Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah yang diberkati. Kami percaya penyertaan-Mu, firman-Mu yang memberikan senantiasa kekuatan dalam kehidupan kami. Tuntunan-Mu akan menolong kami,
akan memberikan kami arah bahwa kami punya masa depan yang gilang gemilang di dalam Engkau Tuhan. Berkat-Mu atas kami, anugerah-Mu berlimpah. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman yang berjudul Stand Firm, berdiri teguh. Kita akan membaca dua bagian ayat yang utama. Yang pertama di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 16. Dan yang kedua di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 1 sampai yang ke-9. Keluaran 14 ayat 13 sampai 16. Musa berkata kepada umat itu, janganlah kamu takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini. Karena orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja. Yahweh berfirman kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Berbicaralah kepada Bani Israel agar mereka terus maju. Ayat 16, namun engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu dan belahlah laut itu. Lalu biarlah Bani Israel masuk ke tengah-tengah laut itu dan berjalan di tanah yang kering. Kita sudah sering mendengar kisah tentang bangsa Israel yang baru saja keluar dari Mesir. Dan ketika mereka ada di padang gurun, mereka mengalami ketakutan yang sangat-sangat hebat karena Firaun tidak membiarkan mereka pergi. Firaun mengejar mereka dengan 600 kereta perang dan perwira-perwira yang sudah dipilih untuk membawa bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Bani Israel dalam ketakutannya dia menyalahkan Musa, mereka berpikir mereka akan mati di padang gurun ini. Dalam kekecewaan, dalam kemarahan, dalam keputusasaan, dan kematian yang berkecamuk di dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, mereka berkata kepada Musa, kita akan binasa. Sehingga perkataan Musa nyaris tidak terdengar lagi. Musa berdiri di hadapan Bani Israel yang sangat ketakutan itu. Musa datang dengan iman yang kuat dan Musa menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Dari mana kira-kira Musa mendapatkan keberanian untuk menyampaikan pesan Tuhan, kekuatan Tuhan kepada bangsa yang sedang dilanda ketakutan? Musa melihat tiang awan dan Musa percaya bahwa itulah Yahweh Elohim. Yahweh Elohim yang berkuasa, Yahweh Elohim yang menyertainya dan yang telah berfirman kepada Musa. Musa tidak tahu bagaimana caranya Yahweh akan membebaskan mereka dari Firaun. Tetapi yang Musa tahu adalah bahwa Yahweh yang dia percayai, Yahweh yang akan berperang bagi mereka. Musa berkata kepada Bani Israel, janganlah kamu takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, kepada Bani Israel bahwa Yahweh Elohim yang menyertai mereka, itulah yang menjadi alasan utama, itulah yang menjadi dasar mereka untuk percaya, sehingga mereka tidak takut. Iman Musa ada di dalam Yahweh. Disinilah keberanian Musa itu timbul. Keberanian Musa itu muncul. Musa bukan hanya tahu tentang Elohim, tetapi Musa mengenal Yahweh yang memanggilnya untuk berdiri di hadapan Firaun, untuk membawa Bani Israel keluar dari tempat perbudakan di Mesir. Sebagaimana ditulis dalam Keluaran 14 ayat 13, ini kita belajar tentang berdiri teguh. Musa sudah mengatakannya kepada bangsa Israel, berdiri teguh di dalam Tuhan. Stand firm in the Lord. Di dalam ayat 13 dan 14. Yahweh yang menjadi alasan utama bagi mereka untuk berdiri dengan teguh. Sebab Yahweh yang melepaskan mereka dari ketakutan, Yahweh yang melepaskan mereka dari kematian, Yahweh yang memperlihatkan keselamatan kepada mereka, dan Yahweh yang berperang bagi mereka. Yang kedua, berdiri teguh di dalam kesatuan. Stand firm in unity. Yahweh Elohim memerintahkan Musa untuk memimpin Bani Israel bergerak maju, berjalan maju. Semua harus berdiri bersama.
Mereka harus bergerak bersama, maju bersama di dalam kesatuan. Karena Yahweh memerintahkan itu kepada Musa dan Musa membawa mereka, memimpin mereka untuk maju bergerak. Sebuah perjalanan iman yang dimulai antara Bani Israel dengan Yahweh Elohim. Yang ketiga, tentang stand firm in focus, berdiri teguh di dalam fokus. Musa telah memberitahukan kepada Bani Israel untuk mempercayai Yahweh. Dan mereka akan membuktikan bahwa kepercayaan itu sedang bergerak maju. Mengikuti apa? Mengikuti tuntunan dari Yahweh itu sendiri. Mereka mulai berjalan menuju Laut Merah. Mereka berjalan menuju tempat yang tampaknya tidak masuk akal. Tidak mungkin dilewati. Tetapi karena Yahweh yang menyuruh mereka, Yahweh yang memerintahkan mereka untuk bergerak, maka mereka melakukannya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 16 ini kita belajar dari keadaan Musa dan Bani Israel yang tetap berdiri teguh di tengah-tengah keadaan dan situasi yang mengancam, yang begitu menakutkan, hanya oleh karena Yahweh Elohim, maka mereka tetap kuat dan berdiri teguh. God will make a way when there seem to be no way. Bagian yang kedua kita akan belajar di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, maka saudara-saudaraku yang terkasih dan yang aku rindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Aku menasihati Yudia dan juga Sintike agar mereka sepikir di dalam Tuhan. Dan aku meminta juga kepadamu, hai rekan sepenanggungan, tolonglah mereka ini yang telah berjuang bersamaku dalam pemberitaan Injil. Juga bersama Clemens dan rekan-rekan sekerjaku yang lain yang namanya ada dalam kitab kehidupan. Ayat yang keempat, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Biarlah keramahanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ayat 9, apapun yang telah kamu pelajari dan terima dan dengarkan dan lihat dari diriku, lakukanlah itu dan Elohim damai sejahtera akan menyertai kamu. Di dalam surat Paulus ini ada hal yang sangat menarik karena Paulus juga memberikan pesan yang sama seperti yang tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 dan sampai 16 tadi, yaitu apa? Berdiri teguh, stand firm. Paulus menulis surat ini dari penjara. Dia menasehati jemaat di Filipi untuk menjalani kehidupannya dengan setia dan tetap berdiri dengan teguh. Pada ayat pertama kita membaca bahwa Paulus berkata tentang berdiri teguh. Tentu ini sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Paulus. Sekarang kita lihat mengapa, bagaimana sebenarnya kita bisa berdiri teguh. Paulus ingin menyampaikan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah stand firm in the Lord. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, stand firm in unity. Berdiri teguh di dalam kesatuan. Yang ketiga, stand firm in focus. Berdiri teguh di dalam fokus. Mari kita bahas bagian demi bagian ini satu persatu. Yang pertama, stand firm in the Lord. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita semua memerlukan dasar, landasan di dalam kehidupan ini. Yesus pernah berkata tentang batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Namun batu itu telah menjadi batu penjuru. Di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Paulus juga menyampaikan tentang
apa yang dikatakan Yesus ini? Yesus Kristus adalah batu penjuru hidup kita. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Percaya atau tidak, setiap kita manusia bergantung atau tergantung kepada sesuatu. Misalnya, tergantung kepada alam. Bumi akan menopang dan menjadi tempat manusia itu berdiri, hidup, dan berpijak. Tubuhnya, dia bergantung dengan tubuhnya. Bergantung dengan tubuh dan keadaan fungsi tubuh yang normal, yang sehat. Jika tubuhnya sakit, itu akan menghambat, akan menghentikan kehidupannya. Contoh yang lain, bergantung kepada orang tua. Orang tua yang memberikan bimbingan, nasihat, makanan yang cukup, kasih sayang. Namun, kenyataannya kita melihat bahwa alam menjadi tidak bersahabat lagi dengan manusia. Tsunami terjadi, gempa bumi terjadi, manusia semakin serakah, bahkan mementingkan dirinya sendiri dan tidak lagi menghormati hubungan yang sehat satu dengan yang lain. Masyarakat semakin rentan dengan yang namanya depresi, kebingungan, kecewa, dan keputusasaan. Melalui surat Filipi ini, Paulus menyampaikan tentang keyakinannya di dalam Kristus. Bahwa dia, Kristus yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu, akan melanjutkannya sampai akhir, sampai pada hari Yesus Kristus. Filipi 1 ayat yang ke-6. Apa maksud perkataan dari Paulus ini? Paulus mengingatkan jemaat bahwa bukan karena usaha dan bukan karena perbuatan baik manusia sehingga mereka dapat diselamatkan. Namun semua hanya karena semata-mata anugerah Kristus dan pekerjaannya yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik yang dilakukan Kristus? Karyanya di Kalvari. Itu yang dikerjakan Yesus Kristus di dalam kehidupan jemaat. Paulus berkata kepada mereka, kepada jemaat di Filipi, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Stand firm in the Lord. Yang dimaksud Paulus bukan berdiri di atas dasar yang mudah goyah, yang mudah berubah. Tetapi berdiri di atas dasar Kristus Yesus Tuhan. Di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang telah memulai di dalam kehidupan jemaat, di dalam kehidupan kita. Maka dia juga yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Tidak peduli keadaan apapun yang saat ini sedang saudara hadapi, sedang saudara alami. Kristus yang akan menyelesaikannya. Percaya katakan amin. Paulus ingin menyampaikan hal yang sangat penting. Berdiri teguh di dalam Kristus. Kita in Christ di dalam Tuhan. Dan di dalam semua janji, di dalam semua firman kebenarannya. Firman-Nya itu kekal dan tidak tergoyahkan. Setiap janjinya adalah ya dan amin. Sebab di dalam Kristus, in Christ, di dalam Dia, kita memiliki warisan. Segala berkat di dalam surga dan sekarang kita hidup di dalam imannya Yesus Tuhan yang sudah menyelamatkan, yang sudah menebus kita. Inilah alasan mengapa Paulus berdiri teguh di dalam Kristus. Karena tidak ada dasar, tidak ada alasan lain yang membuat kita bisa tetap berdiri dengan teguh selain Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, stand firm in unity. Berdiri teguh dalam kesatuan. Yang ditulis oleh Paulus di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di awal suratnya Paulus menyebutkan dua nama perempuan, yaitu Euodia dan Sintike. Paulus memberi nasihat kepada mereka bahwa setelah mereka percaya, mereka bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, selfish, melainkan mereka hidup untuk Tuhan. Paulus menulis surat ini karena dia tahu bahwa keadaan yang tidak baik, keadaan yang buruk bisa juga terjadi di dalam jemaat. Oleh karena itu Paulus menasehati Euodia, dia menasehati Sintike yang sedang bertikai pada waktu itu agar apa? Agar kembali sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Euodia dan Sintike adalah orang-orang yang bekerja bersama dengan Paulus dalam pelayanan misi, pemberitaan Injil, anugerah. Mereka berdua merupakan orang yang sangat penting dalam pelayanan misi Paulus. Tetapi kita melihat bahwa Paulus tidak memerintah mereka,
Tetapi sebaliknya yang dilakukan Paulus adalah Paulus dengan kerendahan hatinya memohon kepada mereka berdua, kepada Euodia dan kepada Sintike untuk apa? Untuk memakai pikiran Kristus dalam kesatuan. Di dalam kesatuan kita percaya ada berkat, ada kehidupan Tuhan. Kasih Kristus yang mengikat masing-masing kita, anggota tubuhnya, sehingga satu dengan yang lain kita saling menghormati, kita saling mengasihi, dan kita saling melayani. Paulus menasehati agar jemaat tetap melayani dengan kesetiaan, dengan kesatuan di dalam anugerah Tuhan. Galatia pasal yang ketiga ayat 26 sampai 28 berkata, karena kamu semua adalah anak-anak Elohim oleh iman dalam Kristus Yesus. Kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Karena semua kamu adalah satu dalam Kristus Yesus. Yang ketiga adalah stand firm in focus. Berdiri teguh dalam fokusnya. Seperti yang ditulis oleh Paulus di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Yang dimaksud berdiri teguh dalam fokus adalah memandang hanya kepada Kristus yang adalah pusat di dalam kehidupan kita. Berkomitmen hanya kepada Kristus dan hidup bagi kemuliaannya. Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi bahwa seorang yang memiliki fokus hanya kepada Kristus, maka dia akan tetap berdiri teguh dalam imannya, dalam kasihnya, dalam kesetiaannya, dalam pelayanannya, di dalam Tuhan. Seorang yang berdiri teguh adalah orang yang percaya kepada Kristus Tuhan. Dia akan berdiri teguh dengan fokus yang tidak pernah beralih dari Kristus. Kristus yang adalah pusat di dalam seluruh kehidupannya. Fokus kepada Kristus akan menjadikan orang percaya memiliki keuntungan atau kekuatan secara rohani. Sehingga dapat memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Keuntungan atau kekuatan rohani apa yang dimiliki orang yang berdiri teguh dalam fokus kepada Kristus? Paulus menulis di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9 ada beberapa hal. Yang pertama dia berbicara tentang sukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Paulus memberi penekanan dengan mengatakan 2 kali. Seorang yang dapat berdiri teguh di dalam Tuhan karena dia memiliki sukacita di dalam dirinya, bukan di luar dirinya. Sukacita yang tidak didasarkan pada keadaan yang dapat berubah. Tetapi sukacita yang didasarkan pada Kristus Tuhan. Ketika Paulus mendirikan jemaat di Filipi, tertulis di dalam kisah pasal yang ke-16, kisah Rasul pasal yang ke-16, bersama dengan Silas ketika pertama kali mereka datang ke Filipi, apa yang terjadi? Mereka dipukuli. Mereka ditangkap, mereka dilemparkan ke dalam penjara yang bagian dalam. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, mereka bersukacita. Dan Tuhan mengerjakan pembebasan yang ajaib bagi mereka, bagi Paulus dan Silas. Bukan hanya itu, Tuhan menyelamatkan keluarga dari kepala penjara. Saudara dan saya dapat bersukacita karena kita mengingat bahwa ada Tuhan. Dia Tuhan pemilik segala sesuatu dan dia Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Saudara dan saya percaya bahwa dia akan memerintahkan segala sesuatu terjadi untuk kemuliaannya. Dia bekerja, dia melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi saudara, bagi mereka yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita bersukacita untuk semua anugerahnya. Katakan amin. Anugerah yang berlimpah. Sebab kita ditebus, dijadikan anaknya yang kekasih. Haleluya. Paulus juga menyampaikan di ayat yang ke-5 tentang keramahan.
Paulus menunjukkan kepada jemaat di Filipi bahwa seorang yang berdiri dengan teguh adalah orang yang akan memberikan respon dengan kelemah lembutan, dengan kasihnya seorang kepada yang lain. Itulah bukti bahwa dia percaya. Dia berdiri di atas kebaikan Tuhan, berdiri di atas kebenaran anugerah Tuhan. Dia akan bersikap lembut, dia akan penuh kasih kepada semua orang. Seorang yang telah diampuni oleh Kristus, maka dia akan bersikap ramah seorang terhadap yang lain. Dia akan lembut hati, dia akan mengampuni seorang dengan yang lain. Yang selanjutnya Paulus juga menuliskan tentang bukan hanya bersukacita, bukan hanya tentang keramahan yang menjadi kekuatan rohani, tetapi juga Paulus menulis tentang doa. Orang yang percaya, yang berdiri teguh akan mengganti kekhawatirannya dengan berdoa. Dia akan mengekspresikan imannya melalui doa. Paulus mengajarkan jemaat di Filipi untuk apa? Untuk berdoa dan tidak khawatir, tidak cemas tentang segala sesuatu. Tuhan mengetahui keperluan kita dan Dia ingin mendengarkan kita berdoa. Kita memohon, kita mengucap syukur kepadanya, kita menaikkan itu dengan percaya kepada Tuhan. Doa tidak akan mengubah Tuhan. Tetapi melalui doa, ketika kita berdoa, kita diubahkan, hati kita diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua kekhawatiran akan diganti dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu janjinya Tuhan. Dan akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus dari segala kecemasan. Kata menjaga di sini adalah istilah militer yang digunakan. Damai sejahtera yang menjaga kita digambarkan oleh Paulus seperti sepasukan prajurit dengan persenjataan yang lengkap dan ditugaskan untuk apa? Selalu melindungi, selalu menjaga kita dari semua serangan yang membahayakan. Pemahaman hati dan pikiran kita sangat terbatas. Kita sering tidak memahami semua yang Tuhan lakukan. Berdoa adalah ekspresi iman saudara untuk bersandar dan berserah kepada Tuhan. Yang berikutnya Paulus berbicara tentang pikiran Kristus di ayat yang ke-8. Orang yang berdiri teguh akan memperbaharui pikirannya sesuai dengan pikiran Kristus. Dia akan memikirkan segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji. Pikiran dan hikmat dunia selalu bertentangan dengan pikiran dan hikmat Kristus. Orang yang percaya dengan segenap hatinya kepada Tuhan, dia mempercaya Tuhan, dia bersandar kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, maka dia tidak akan bersandar kepada pengertiannya sendiri. Tetapi dia akan mengakui Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Itu yang tertulis dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Oleh karena itu Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk berdiri teguh dan berfokus pada apa yang baik kepada Kristus yang telah melakukan kebaikannya untuk kita. Yang terakhir yang disampaikan Paulus tentang keteladanan di ayat yang ke-9. Keteladanan adalah sesuatu yang penting, menjadi teladan adalah sesuatu yang penting dalam hidup ini. Paulus menasihati jemaat untuk apa? Mengikuti teladan, pola kehidupan Paulus. Seperti Paulus juga mengikuti teladan dari Kristus. Paulus berkata, apapun yang telah kamu pelajari dan terima dan dengarkan dan lihat dari diriku, lakukanlah itu. Dan Elohim damai sejahtera akan menyertaimu. Hal yang sama dikatakan oleh Paulus, saudara-saudaraku teladanilah aku dan perhatikanlah mereka yang hidup secara demikian. Seperti kamu telah menganggap kami sebagai teladanmu. Filipi 3 ayat yang ke-7. Paulus telah memberikan keteladanan. Bagaimana hidup dalam anugerah dan bagaimana menyenangkan Elohim. Bahkan kepada jemaat di Filipi dia memberikan nasihat di dalam Tuhan. Agar terus melakukannya dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai yang ke-11 berkata, sesuai dengan anugerah Elohim yang diberikan kepadaku sebagai ahli bangunan yang cakap
Paulus berkata, aku telah meletakkan fondasi dan orang lain membangun di atasnya. Namun masing-masing harus memerhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Sebab tidak seorang pun dapat meletakkan fondasi lain selain yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang ada di dalam Kristus, in Christ. Satu anugerah yang luar biasa. Semua kebenaran di dalam Kristus telah digenapi bagi kita, bagi saudara, bagi saya. Kristus adalah batu penjuru kehidupan kita. Kita dapat berdiri dengan teguh, kita dapat berdiri dengan tidak goyah di dalam Dia. Hanya dengan berdiri teguh di dalam Kristus, maka kita akan kuat melewati kesulitan, melewati keadaan yang buruk di waktu seperti sekarang ini. Firman Tuhan berkata bahwa semua ada waktunya. Apa yang disebut dengan keadaan yang sulit, apa yang disebut dengan keadaan yang buruk, seperti pandemi virus corona yang melanda seluruh dunia hari-hari ini, merupakan waktu-waktu yang sulit yang kita hadapi. Namun firman Tuhan berkata semua ada waktunya. Itu pasti akan berakhir. Kita akan melewatinya dengan anugerah Kristus. Filipi 1 ayat yang ke-6, Paulus mengungkapkan keyakinannya, aku yakin akan hal ini, bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu akan melanjutkannya sampai akhir pada hari Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita sudah belajar tentang 3 hal ini. Yang pertama adalah stand firm in the Lord. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, stand firm in unity. Berdiri teguh di dalam kesatuan. Yang ketiga, stand firm in focus. Berdiri teguh di dalam fokus, memandang Kristus sebagai pusat dan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau yang menjadikan kami anak-anak yang dikasihi. Kami ada di dalam Kristus. Kami tinggal di dalam Engkau. Kami berdiri di atas fondasi, di atas dasar Kristus yang tidak akan berubah, yang tidak akan goyah. Kami kuat karena Engkau. Kami bisa melewati segala sesuatu yang sulit karena Engkau berperang bagi kami. Engkau hidup di dalam kami. Engkau memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur Engkaulah yang memiliki segalanya. Engkaulah yang mengatur segalanya. Engkaulah yang mengendalikan segalanya. Bapa, berdoa buat setiap umat-Mu hari-hari ini. Mereka berdiri di dalam Engkau. Mereka in Christ. Mereka berdiri di dalam kesatuan. Keluarga demi keluarga, suami istri, anak-anak. Berdoa, bersukacita, lembut hati, saling mengasihi. Tidak khawatir. Menjadi satu di dalam Tuhan. Diberkati. Memiliki kehidupan dan kemurahan Tuhan. Dan Tuhan menolong kami, mengajarkan setiap kami untuk kami stand firm, in focus. Kami tidak lagi mengarahkan pandangan kami kepada kesulitan, kepada hal-hal yang buruk. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus yang memikirkan hal-hal yang baik untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Dan kami mau melakukannya sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Seperti apa yang sudah dinasihatkan oleh Paulus untuk jemaat di Filipi. Hal yang sama yang kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Sebagai tubuh Kristus, bagian yang dicintai Tuhan. Di dalam Engkau kami aman, di dalam Engkau kami diberkati, di dalam Engkau kami dipulihkan. Kami bersyukur buat tuntunan firman-Mu. Kami berdiri teguh di dalam Engkau. Kami berdiri teguh di dalam kesatuan. Dan kami berdiri teguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami fokus kepadamu, kami mengandalkan Engkau, kami percaya kepadamu. Bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kami. Berkat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan
Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010-922-9000, 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yesua HaMasiah, bless you. Mari umat Tuhan, kami bersukacita bersama-sama di dalam kebaikan-Mu Bapa. Dengan iman bersama umat Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari dengan iman umat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Sebab kasih dan kebaikan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Bersama-sama umat Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita akhiri ibadah kita mengangkat tangan dan menerima berkat Tuhan. Pada akhirnya kami mengangkat tangan, ya Tuhan, menengadahkan wajah kami. Biarlah berkat Bapa Yahweh dalam kasih Yesus Kristus, kekuatan kuasa Roh Kudus, memberkati semua anak-anak-Mu, menyertai mereka, melindungi mereka, memberikan pertolongan tepat pada waktunya kepada semua anak-anak-Mu ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
percaya diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan. Bersama saya katakan amin, amin, amin. Yeshua HaMashiach, bless you. Signs and wonders from above. When you poured out your spirit on the old and the young, in the power of your presence, Holy Spirit. Upon my praise as I sing of your love, Holy Spirit, fire burn within my soul as I call on your name, as I call on your visions of the sun as I stand in your presence, revelations of your love as I look to the heavens. Holy Spirit, upon my praise as I sing of your love, Holy Spirit, fire burn within my soul as I call on your name, as I call on your name, as I call on your surrender.
as I sing of your love. Holy Spirit, fire, burn within my soul as I call on your name. As I call on your name. As I call on your name, Jesus.